Saudara Presiden Joko Widodo enggan menanggapi kritikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disampaikan pada Rakernas 5 PDIP akhir pekan kemarin. Jokowi menyebut kritikan ini merupakan ranah internal partai. Pernyataan Jokowi disampaikan usai menghadiri acara yang digelar GP Ansor di Jakarta Senin malam. Jokowi tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan urusan internal PDI Perjuangan. Ia juga tidak menjelaskan apa statusnya di PDIP saat ini. Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melayangkan sejumlah kritikan terhadap pemerintahan Jokowi, mulai dari soal utang negara hingga kemunduran demokrasi. PDIP kemarin Pak, PDIP kemarin banyak mengkritik soal pemerintah itu bagaimana Pak? Saya kira itu adalah internal partai, jadi internal PDI Perjuangan. Saya tidak akan mengomentari. Tak hanya kritikan kepada pemerintah yang mengemuka di Rakernas 5 PDIP lalu, yang jadi sorotan lainnya adalah pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang menyinggung adanya sejumlah kader PDIP yang melanggar etika dan konstitusi saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Menanggapi hal itu, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, sebagai mantan kader PDI Perjuangan pun enggan mengomentari pernyataan Puan Maharani. Menantu Presiden Jokowi ini lebih memilih menjawab bakal calon gubernur yang meramaikan kontestasi Pilkada Sumut. Pasangan nanti kok bocoran sana cepat kali. Oke. Hubungan dengan adanya perilaku kader partai. Dengan nada yang berat dan sambil terisak, Ketua DPR Puan Maharani sempat menangis saat membacakan rekomendasi eksternal PDI Perjuangan pada Rakernas 5 PDIP akhir pekan lalu. Dalam pidatonya, Puan menyampaikan permintaan maaf atas perilaku kader PDIP yang dinilainya menyimpang dari etika politik pada pemilu 2024. Tanpa menyebut nama kader yang dimaksud, Puan melemparkan kritik dan menyebut bahwa perilaku kader itu bertentangan dengan ideologi partai dan melanggar konstitusi. Yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Rakernas 5 PDIP memang menjadi ajang partai pimpinan Megawati Soekarnoputri untuk mengoreksi kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri menyampaikan sejumlah kritikan terhadap pemerintahan Jokowi. Mulai dari soal utang negara hingga kemunduran demokrasi. Megawati juga menyoroti penyelenggaraan pemilu 2024 yang dinilai penuh kecurangan dan sebagai yang terburuk sepanjang sejarah. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Bukankah ketika gagasan pemilu presiden dilaksanakan secara langsung, seluruh asumsi yang ada saat itu berangkat dari hipotesis bahwa kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif mestinya tidak akan mungkin terjadi. Namun seluruh asumsi tersebut ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Gibran, Sylvester Matutina, mengkritik sikap PDIP yang menganggap pemilu 2024 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah. Sylvester mengingatkan PDIP soal pendidikan politik bangsa dengan tidak membuat opini yang memprovokasi.
ini fakta ya, jadi jangan membuat opini yang akhirnya mirip seperti provokator, mengadu domba, dan juga sangat kasihan ya. Maksudnya sekelas Ibu Mega juga seorang negarawan, harusnya ibu pemersatu bangsa, kok akhirnya pernyataan-pernyataannya itu seperti orang kalah yang sedang kalap gitu loh, dan tidak bisa move on, dan tidak satria gitu loh. Ya, jadi kita melihat pernyataan ini seperti, ya kalau faktor usia sih memang mungkin Bu Mega lagi lucu-lucunya ya, kata kalau orang-orang di TikTok itu ya. Rakernas 5 PDIP kemarin merekomendasikan pengambilan keputusan sikap politik PDIP diserahkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Megawati Soekarno Putri belum mau menentukan sikap politik partainya kepada pemerintah Presiden terpilih Prabowo Subianto dan meminta kadernya lebih fokus menghadapi Pilkada 2024. Tim Liputan Kompas TV.